kemacetan akibat kepadatan kendaraan dan adanya lampu merah menyebabkan satu unit taksi listrik tertabrak kereta komuter lain di perlintasan dekat stasiun Karet Tanah Abang, Jakarta Pusat. 1 dari 3 orang penumpang terluka di wajah akibat benturan keras. Tiga wanita penumpang taksi dievakuasi dari dalam kabin kendaraan yang baru saja tertabrak KRL di perlintasan dekat stasiun Karet Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bahkan salah satu penumpang terluka hingga harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Sementara 2 wanita lainnya nampak syok saat dievakuasi. Khawatir taksi kembali tertabrak, warga harus mendorongnya menjauh dari rel kereta meski dalam keadaan ringsek pada bagian belakang. Insiden bermula saat taksi melaju dari Pasar Tanah Abang menuju perempatan Pejompongan. Akibat padatnya arus lalu lintas dengan lampu merah menyala di depan, membuat taksi terjebak di tengah perlintasan kereta. Dan di saat bersamaan, datang kereta dari arah stasiun Tanah Abang yang akan memasuki stasiun Karet hingga menghantam bagian belakang taksi. Ceritanya ini udah ditutup portal, posisi taksi di situ. Dan suruh ambil kiri nggak mau dia, malah ngeyel ya. Saya lari ke situ ngatur tadi. Padat nggak kendaraan? Posisi lagi merah. Lagi merah? Oh ya, Nah, sebelah kiri kosong. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan serupa, petugas stasiun dan warga harus bersiaga melakukan pengaturan arus lalu lintas di lokasi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Jelang aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI tanggal 27 Agustus mendatang, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB mulai mempersiapkan bus keberangkatan menuju Jakarta. Sementara Gubernur Jakarta memperbolehkan demo di ibu kota asal berlangsung damai. Menggunakan halaman pendopo Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB terus mempersiapkan keberangkatan menuju Jakarta dan bergabung dengan masa aksi yang akan menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR RI 27 Agustus mendatang. Rencananya 4 bus yang membawa 200 orang akan diberangkatkan. Selain itu, berbagai properti aksi, mulai dari spanduk hingga keranda jenazah juga sudah disiapkan. Dan kita dari desa datang memberi dukungan untuk Puan, katanya kemarin Puan pengen masukan dari masyarakat. Nah, kita dari desa memberi masukan ke gedung DPR RI pada tanggal 27. Kita ketemu di sana ya, Puan ya. Tolong segera sahkan RUU perampasan aset atau hukum mati koruptor. Sementara bantuan logistik untuk warga Pati yang sudah berada di depan gedung DPR RI terus berdatangan. Puluhan dus air mineral dan makanan terus mengalir, menunggu masa yang akan tiba pada unjuk rasa 27 Agustus nanti. Meski kemarin posko tidak dibuka, namun warga berinisiatif memberikan bantuan langsung dan diterima perwakilan warga Pati. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sudah mempersilahkan warga yang ingin menyampaikan aspirasi lewat unjuk rasa di Jakarta. Pemerintah mengizinkan aksi unjuk rasa digelar asal berjalan tertib, damai, serta tidak melakukan anarkis atau merusak fasilitas umum. Jakarta menjadi aman, nyaman kalau kita semua bisa menjaga dengan baik. Demo itu dijamin oleh demokrasi dan kami mempersilahkan mau demo tanggal 26, 27 monggo saja. Tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan perusakan, melakukan anarkis, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Sementara kedatangan warga Pati sempat direspon Ketua Umum Dewan Adat Badan Musyawarah Masyarakat Bamus Betawi, Muhammad Rifki alias Eki Pitung. Ia mengimbau masyarakat Pati tidak terprovokasi dan mengerahkan massa aksi ke Jakarta. Mengingat aksi unjuk rasa dalam skala besar bisa berujung pada kericuhan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pertamina mulai menurunkan harga Pertamax Turbo dan Pertamax Green. Langkah ini merupakan penyesuaian harga minyak dunia yang sedang turun. PT Pertamina resmi menurunkan harga 3 jenis bahan bakar minyak non-subsidi di bulan Agustus 2026. 3 jenis BBM non-subsidi tersebut berjenis Pertamax, Pertamax Turbo, dan Pertamax Green. Untuk harga Pertamax turun menjadi Rp15.950, turun dari harga sebelumnya di harga Rp16.250 per liter.
Sementara harga Pertamax Turbo turun Rp1.000 per liter menjadi Rp18.300 per liter dari harga sebelumnya Rp19.300 per liter. Dan Pertamax Green turun dari Rp17.000 menjadi Rp16.600 per liter. Penyesuaian harga tersebut tidak terpengaruh untuk harga BBM non-subsidi lainnya, jenis Pertamina Dex dan Dexlite. PT Pertamina tidak menurunkan harga dan tetap dihargai Rp21.150 per liter untuk Pertamina Dex dan Dexlite, Rp19.700 per liter. Penyesuaian harga tersebut disambut baik oleh sejumlah pengendara yang menggunakan BBM non-subsidi. Ya lumayan sih, nggak ngurangin harga kocek, jadi lebih irit juga uangnya, jadi nggak jadi makan banyak lah. Bagus ya, alhamdulillah agak turun, nggak terlalu kayak awal-awal pas naik itu kan sampai hampir 17.000 ya. Nah sekarang udah 15.000 sekian kan, ya agak murah lah. Ya lumayan sih, terima kasih juga. Tapi kalau bisa ya diturunin lagi lah BBM-nya harganya. Iya. Penurunan harga BBM non-subsidi ini merupakan arahan pemerintah atas pertimbangan menurut penyesuaian harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta daya beli masyarakat. Pertamina juga menjamin untuk BBM subsidi tidak akan naik hingga akhir 2026. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Leman, iNews melaporkan. Akibat stok dari distributor terus mengalami penurunan sejak 2 bulan terakhir, harga daging sapi di Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang biasa dijual Rp130.000 per kilonya, kini melonjak Rp150 hingga Rp160.000 per kilogramnya. Kenaikan harga daging sapi juga terjadi di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat. Kenaikan harga daging terus terjadi di sejumlah pasar di Jakarta. Salah satunya di Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Yang biasanya harga daging dijual Rp130.000 per kilonya, kini terus merangkak naik menjadi Rp150 hingga Rp160.000 per kilonya. Selain faktor permintaan yang tinggi, adanya penurunan dari distributor juga menjadi penyebab harga daging semakin tak terkendali. Tentunya kenaikan harga yang cukup fluktuatif sejak 2 bulan terakhir ini, yakni yang biasanya di angka Rp130.000 per kilogramnya, kini sudah mencapai Rp150.000 per kilogramnya. Tentunya hal ini dikeluhkan oleh sebagian para pembeli begitu yang mereka biasanya membeli asupan protein berupa daging sapi di salah satu pasar yang ada di wilayah Jakarta Selatan, yakni Kebayoran Lama. Kenaikan harga daging sapi juga terjadi di Pasar Kosambi, Kota Bandung yang kini mencapai Rp160.000 per kilogram. Lonjakan harga sudah terjadi sejak perayaan Hari Raya Idul Fitri. Meski pada tahun-tahun sebelumnya harga daging biasanya berangsur turun pasca Lebaran. Para pedagang berharap pemerintah segera melakukan intervensi pasar agar daya beli masyarakat bisa kembali sehingga omset pedagang bisa kembali naik. Dari Jakarta dan Bandung, tim Liputan iNews melaporkan. Selain harga daging, harga beras juga kini melonjak di atas harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah. Musim kemarau yang berkepanjangan pun kini menjadi alasan dari lonjakan itu hingga dikeluhkan masyarakat. Harga beras medium yang seharusnya dijual di pasar tradisional seharga Rp13.500 per kilo, kini terpantau naik di kisaran Rp14.000 per kilo di Pasar Rebo, Purwakarta, Jawa Barat. Kenaikan ini sudah melebihi dari harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah untuk wilayah Jawa Barat. Sementara untuk jenis beras premium dijual lebih mahal lagi, yakni di kisaran Rp16.000 per kilogramnya dari awalnya Rp15.000. Padahal jika mengacu pada HET pemerintah, beras premium di seluruh wilayah Jawa Barat adalah Rp14.900 per kilonya. Pembeli pun mengeluhkan adanya kenaikan yang sangat memberatkan. Bagi saya sebagai masyarakat atau rakyat tuh paling berat lah. Untuk sekarang malah tambah semuanya sembako. Rakyat kecil mah ya bingung, susah, ya pusing. Sementara itu pedagang berdalih jika kenaikan harga beras ini dampak dari musim kemarau yang berkepanjangan, sehingga banyak sawah yang mengering dan mengalami gagal panen. Pedagang juga mengeluh jika omset penjualan anjlok hingga 40% dari saat harga normal. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan.
Data semraut bikin warga sengsara. Di Kulon Progo, Yogyakarta, seorang tukang beca terpaksa kehilangan bansos gara-gara terdata masuk desil 9, yang berarti kategori orang kaya. Menggantungan hidup dari kayuhan beca, keluarga Timbul di Kapanewon Rendah, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta justru dicatat berada di desil kesejahteraan 9 atau kategori mampu. Kejanggalan data ini membuatnya terancam kehilangan hak bantuan sosial serta anak bungsunya terancam putus kuliah. Timbul adalah orang tua tunggal yang harus menghidupi kedua anaknya seorang diri. Dengan fisik yang semakin terbatas, ia hanya mampu bekerja sebagai tukang beca di kawasan Malioboro pada malam hari dengan pendapatan harian yang jauh dari cukup. Timbul baru mengetahui dirinya berada di desil 9 saat sang anak akan mengajukan beasiswa untuk kuliah di balai desa. Ternyata setelah anak saya tuh ke balai desa, itu tanya sama Bapak Lurah, itu katanya desilnya naik, gitu loh, jadi ya. Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko, segera berkoordinasi dengan kantor BPS Kulon Progo untuk meminta klarifikasi dan evaluasi data agar hak bantuan sosial warga miskin tidak terputus akibat anomali data. Memastikan dan kami harus terjun langsung, apalagi mendengar dengan anak yang tidak bisa sekolah. Program kami di Kabupaten Kulon Progo bagaimanapun namanya pendidikan harus diutamakan. Pihak Pemkab berkomitmen agar mengawal proses revisi data ini secepatnya sehingga keluarga Timbul bisa kembali menerima hak bantuan sosial. Tak terima diisukan dicopot dari jabatannya, Kepala Dinas Perhubungan Goa membajak apel pagi di kantor Bupati Goa, Sulawesi Selatan. Keributan tak terelakkan karena ratusan ASN bingung dengan aksi itu hingga Satpol PP menggiring Kadishub keluar dari lapangan. Tidak ada. Kepala Dinas Perhubungan Agus Harahap tiba-tiba memasuki lapangan apel dan merebut mik dan meminta seluruh ASN membubarkan diri saat Bupati Goa Husniah Talenrang akan memimpin apel pagi di halaman kantor Bupati Kabupaten Goa. Sontak kejadian ini membuat ASN kebingungan dan memicu keributan di lapangan. Tak lama, Kepala Dinas Perhubungan dikawal sejumlah petugas Satpol PP menjauh dari lokasi. Usai terjadi keributan, apel pagi pada Senin kemarin tetap dilanjutkan dan dipimpin Bupati Goa. Diduga, aksi ini sebagai bentuk kekecewaan Kepala Dinas Perhubungan yang diisukan akan dicopot Bupati Goa dari jabatannya bersama 15 pejabat lainnya. Sebelumnya, ribuan orang menerobos pagar kantor Bupati Goa dan melakukan aksi vandalisme sekaligus memaksa Bupati mundur dari jabatannya. Aksi ini dipicu isu penonaktifan 16 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk Sekda oleh Bupati. Massa menilai Bupati Husniah Talenrang telah mencoreng budaya dan kearifan masyarakat di Kabupaten Goa. Para pedemo sempat menduduki kantor Bupati hingga akhirnya membubarkan diri. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Akibat kebakaran hutan dan lahan memicu kemunculan lubang seperti kawah gunung berapi di Tarakan, Kalimantan Utara. Diduga adanya kandungan batu bara menjadi pemicu kemunculan api tersebut. Sementara di Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, kebakaran lahan makin tak terkendali. Total kini ada 19 titik terbakar di waktu bersamaan. Oh, gunung berapi. Masuk dalamnya sekitar 4 meter. Warga dikejutkan dengan ditemukannya lubang endapan batu-batu bara yang menyala di bawah lapisan tanah di Jalan Amalama, Tarakan Timur, Kota Tarakan. Kebakaran hutan dan lahan serta kemarau panjang disertai cuaca ekstrim diduga menjadi pemicu endapan batu bara ini terbakar. Tiupan angin kencang makin memperparah terus meluasnya titik api kebakaran. Warga pun khawatir kebakaran lahan terus meluas hingga ancaman ruas jalan amblas karena tanah penyangga di bawah ruas jalan tergerus dan labil. Petugas pun harus menutup akses jalan dan lokasi dipasang garis polisi agar tidak ada warga yang mendekat. Kebakaran kota dan lahan juga semakin tak terkendali di kawasan Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah.
Mobil pemadam kebakaran terus hilir mudik menuju lokasi kebakaran seperti di Jalan Cilikriwut kilometer 7. Berdasarkan data BPBD, ada 19 titik karhutla yang mengepung kota Sampit dan total lahan yang terbakar hingga 1.460 hektar area lebih. Sumber air yang jauh, keterbatasan selang, hingga gangguan pada mesin pemadam pun menjadi kendala petugas saat melakukan pemadaman. Sementara itu di Palangkaraya, kebakaran terus meluas dan membakar lahan gambut di Jalan Bukit Palangka 7, Jekan Raya. Akibatnya kabut asap pekat sangat mengganggu hingga mengancam kesehatan warga. Kobaran api kebakaran hutan juga sudah mendekati permukiman di Jalan Bangaris 23 Palangkaraya. Api yang membesar mendekati permukiman sempat menimbulkan kepanikan warga. Saat ini Polda Kalimantan Tengah juga telah menetapkan 13 tersangka kebakaran hutan dan lahan. Dan tak hanya melibatkan perseorangan, diduga kejadian ini juga melibatkan 4 korporasi besar dan tengah didalami. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa waspada, kekeringan dampak musim kemarau rentan memicu kebakaran. Diduga akibat pembakaran sampah, belasan rumah hangus terbakar di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Banyaknya bahan mudah terbakar menyebabkan api cepat membesar dan merembet ke bangunan lainnya. Api cepat membesar hingga sulit dikendalikan dan menghanguskan belasan rumah di Jalan Pendidikan Durensawit, Jakarta Timur. Rumah yang terbakar kebanyakan merupakan bangunan semi permanen dan gudang penjualan spare part. Melihat api cepat membesar, warga pun panik dan berusaha memadamkan dengan alat seadanya. Petugas Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi segera melokalisir agar api tidak semakin meluas. Diduga api muncul dari salah satu rumah akibat adanya aktivitas pembakaran sampah. Akibat kondisi panas dan kering, api merembet ke rumah semi permanen hingga sulit dikendalikan. Ini rumah semi permanen, yang mana sebetulnya secara hukum ini ilegal. Ya begitu ya, ini sudah berapa kali suka bakar-bakar sampah, apa semua sembarangan. Itu aja sih. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian dan Damkar mengerahkan sedikitnya 15 unit mobil pemadam kebakaran dan puluhan petugas. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Hanya berselang 1 hari, pesawat militer kembali tergelincir di landasan pacu Bandara Sultan Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan. Pesawat jenis Kasa tergelincir di runway 21, sementara sebelumnya jet tempur jenis Sukhoi juga tersungkur di ujung landasan akibat kerusakan sistem pengereman. Sejumlah kendaraan penolong dan pemadam dikerahkan usai pesawat jenis Kasa milik TNI Angkatan Laut tergelincir di landasan pacu runway 21, Bandara Sultan Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan. Pesawat ini tergelincir hingga keluar dari landasan usai mendarat. Belum diketahui penyebab pasti kejadian ini, namun kondisi seluruh awak dilaporkan selamat. Meski kejadian ini sempat membuat panik, namun operasional penerbangan tetap berjalan normal. Dan sementara, seluruh penerbangan dialihkan ke landasan pacu timur barat atau runway 1331. Sebelumnya, pesawat tempur jenis Sukhoi Su-30 milik TNI Angkatan Udara juga tergelincir saat mendarat di ujung landasan pacu sisi barat runway 13, Bandara Sultan Hasanuddin. Insiden ini pun viral karena lokasinya berada di sisi jalan poros Maros yang banyak dilewati kendaraan. Usai kejadian, operasional bandara dan penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin dialihkan ke landasan pacu sisi utara selatan atau runway 3 dan 21. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Polres Jakarta Barat membongkar sindikat produksi uang palsu 1,5 miliar rupiah di Tasikmalaya, Jawa Barat. Lebih 15.000 uang palsu pecahan 100.000 rupiah dan berikut mesin serta peralatan produksi disita polisi. Uang palsu dan mesin peralatan cetak ini disita polisi Polsek Taman Sari dan Polres Jakarta Barat yang digunakan untuk memproduksi di sejumlah daerah. 15.610 lembar uang palsu pecahan 100.000 disita polisi. Di lokasi produksi Desa Cipedes, Tasikmalaya, polisi menemukan mesin yang digunakan untuk mencetak uang palsu. Sementara di Desa Wilahar Wangon, Banyumas, Jawa Tengah, penyidik menemukan mesin berukuran lebih panjang yang diduga dipersiapkan untuk meningkatkan kapasitas produksi.
Sindikat ini diduga melakukan produksi dalam 2 tahap, bulan Januari dan bulan Mei 2026. Pada produksi pertama, sekitar 12.000 lembar dicetak, sementara 4.000 lembar dinyatakan cacat, sedangkan 8.000 lembar lainnya dinilai memiliki kemiripan dengan uang asli. Uang palsu diduga diedarkan dengan cara dicampur bersama uang asli, kemudian digunakan untuk berbelanja. Karena ini uang palsu tidak ada nilainya. Uang palsu tidak bisa dinilai, ya. Jadi rupiah 15.610. Barang-barang tersebut ada yang rusak dan juga ada yang memang sudah tersebar, namun masih alhamdulillah kami amankan semua. Masyarakat diminta tidak panik, namun tetap waspada dan memeriksa keaslian uang dengan metode dilihat, diraba, dan diterawang. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Tradisi unik saat peringatan Maulid Nabi Muhammad di Surabaya, Jawa Timur. Warga berebut uang yang ditebarkan seorang juragan ikat. Tradisi ini selalu dinantikan warga setiap peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad. Informasi tersebut sekaligus menutup seputar News hari ini. Saya Raisa Nadia bersama tim yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Suasana meriah mewarnai tradisi perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah di Kampung Nelayan Cumpat, Surabaya, Jawa Timur. Kemeriahan memuncak saat seorang juragan ikan setempat menebarkan uang pecahan Rp2.000 dan Rp5.000 di tengah kerumunan. Dalam hitungan detik, uang yang ditebar langsung jadi rebutan warga, terutama anak-anak. Tradisi unik bagi-bagi uang ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur sekaligus berbagi dengan warga. Tujuannya untuk apa, Umi? Untuk memeriahkan acara Maulid Nabi. Tiap tahun ya? Iya, tiap tahun. Selain diwarnai bagi-bagi uang, kirap juga diisi dengan penampilan hadrah, pawai santriwan dan santriwati TPQ, serta tarian tradisional. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan.